Al-Fatihah. Oke, kita lanjutkan terkait dengan adab atau etika di dalam berdoa. Kemarin yang pertama adalah berusaha untuk mengintai ya, berusaha untuk memanfaatkan waktu-waktu yang mustajabah. Hari, waktu, tempat yang mustajabah. Berdoa dimanapun, kapanpun itu boleh ya. Potensi diijabah itu ada. Tapi ada waktu dan tempat yang tingkat ya, mustajabnya itu jauh lebih kuat, jauh lebih tinggi. Ya. Jadi ibarat sinyal gitu, sinyal itu sangat besar ya. Kekuatan sinyalnya, kekuatan nyambungnya itu jauh lebih besar gitu ya. Tapi di mana-mana kita boleh untuk berdoa itu. Tapi ada waktu itu bisa hari, bisa jam ya. Yang kedua ada tempat juga yang di situ menjadi saat-saat yang mustajabah, termasuk kondisi dan situasi kita yang berdoa itu juga punya faktor, punya pengaruh dalam hal tingkat kecepatan atau tingkat kemustajabahan dari yang kita lakukan itu. Yang keempat, yang kelima yaitu Allah yatakallafa as-saj'a fid du'ai. Tidak boleh takalluf. Takalluf itu artinya terlalu mendikte, memaksakan ya, dengan kalimat-kalimat yang bersifat mendikte, yang bersifat memaksa, yang bersifat seperti apa ya, tidak yakin, tidak percaya gitu ya. Tidak boleh takalluf ya. Kalimat pilihan dalam berdoa itu tidak boleh terjadi takalluf. Walla yujawiza ad-da'wat al-ma'thurah. Usahakan menggunakan doa-doa yang maksurah. Doa maksurah itu doa yang diajarkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Doa maksurah kayak Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doa yang memang ada di dalam Al-Quran. Namanya doa yang maksurah atau doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya, apa saja ya. Allahumma ja'alhu hajjan mabrur wa sa'ya mashkur, itu doa dari Nabi itu ya. Doa yang diajarkan oleh Nabi maupun yang ada di dalam Quran itu istilahnya adalah doa yang maksur. Apa namanya? Maksur. Doa yang diajarkan, yang dipaketkan. Di luar doa yang maksur itu kita berdoa dengan apa saja boleh, dengan bahasa apa saja juga boleh. Tapi tadi ya etikanya tidak boleh terjadi takalluf. Kalimat-kalimatnya harus dipilih kalimat yang lebih etis, apa istilah, yang lebih elegan, yang lebih sopan, yang lebih memberikan dorongan kita untuk Allah itu lalu menjadi senang gitu ya, menjadi sayang dengan kalimat-kalimat itu. Jadi ada doa yang sifatnya apa? Maksur. Apa namanya? Maksur. Maksur itu doa yang diajarkan. Nah biasanya ulama, kalau doa itu maksur itu tidak usah dirubah, domirnya tidak usah dirubah. Domir. Kalimatnya tidak usah dirubah. Meskipun yang didoakan orang banyak, ketika domirnya itu satu ya tetap pakai mufrad itu. Gitu. Contohnya haji itu ya. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura. Pakainya hu. Mestinya hu itu untuk satu orang ya.
dia. Orang mufrad ghaib di luar. Kadang yang kita doakan kan di depan kita yang banyak. Mestinya kan Allahumma ja'al ka gitu kan. Ija'alaka, ija'ala dadakan Allah ka ing sira wong sing haji kan gitu. Nah, karena Nabi mengajarkannya adalah dengan domirhu, nah sebaiknya itu tidak dirubah meskipun yang haji itu banyak. Mestinya kan hum, ya hum. Allahumma ja'alhum, ya. Mestinya hum. Tapi tidak direkomendasikan itu untuk dirubah. Logikanya gampangnya ibaratnya apa ya, doa masyhur itu kayak resep dokter ya. Resep dokter itu macam-macam, ono sehari 1 kali sesudah makan, ada yang sebelum makan, ada yang pagi hari, ada yang tahu siapa? Dokternya apa pastinya? Dokternya lah sing ngeruh gitu. Cok ngengkel gitu. Kalau sehari disuruh 2 kali, yang satu ini 3 kali ya. Ini setelah makan, ini sebelum makan. Pas ini gak oleh ngengkel. Ya wis turuti wae gitu. Ibaratnya kayak ikulah kalau dilogikakan. Jadi doa masyhur itu doa yang memang paket. Di mana di paket itu sing paling ngerti model piye sak pirone piye kalimat piye itu ya sing maketno Gusti Allah atau Kanjeng Nabi gitu ya. Kayak doanya orang kafir kan begitu. Barakallahu laka. Meskipun yang rabi itu mungkin lebih dari 1 pasang manten, ya tetap barakallahu laka, enggak usah barakallahu lakum gitu, enggak usah. Laka gitu saja gitu. Sebaiknya begitu, tapi mau dirubah ya enggak apa-apa. Paham ya? Namanya doa apa tadi? Doa yang apa? Maksur. Di singruh ukurane, singruh tatanane dokter ya tadi ya. Jadi sehingga gak usah dirubah. Allahumma ja'alhu hajjan. Wih, wah kok ujal. Tuh Nabi ngono gitu. Nabi saya kira kan sudah sangat paham yang didoakan kan juga banyak orang juga haji ya. Tapi Nabi tetap menggunakan apa? Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura, itu tanya begitu. Yang doa maksur itu ya. Kecuali kalau di situ Nabi memerintahkan untuk dirubah, kayak dalam kasus doa untuk orang meninggal. Mayit itu Nabi kalau laki-laki ija'alhu, perempuan ija'alha gitu ya. Orang meninggal menyesuaikan dengan mayitnya. Kalau mayitnya laki-laki pakai hu, kalau perempuan dia pakai ha gitu ya. Ini maksudnya begitu ya. Ada boleh terlalu takalluf. Doa yang sederhana saja. Wala ijazat dawatan fa innahu qad yata'adda fi du'aihi. Fa yas'alu ma la taqtadihi maslahatahu. Fa ma kullu ahadin yuhsinu ad-du'a. Tidak semua orang memperbaiki dalam doanya. As-sadisuta yang ke-6 dalam berdoa tadarru' wal khusyuk. Karena doa itu juga menjadi bagian dari ibadah, usahakan dengan cara tadarru'. Dipin-dipin mengenai Allah, wal khusyuk, wal raghbah. Ada optimisme, wal raghbah, ada rasa senang. Qala ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyatan. Tidak boleh digawe dolinan ya, tidak boleh digawe sembrono atau sakarpe dhewe itu. As-sabi utai yang ke-7 ayat zimat doa, mantap dalam berdoa itu. Tazim itu mantap no dalam tungane. Wa yukina bil ijabah, dan harus yakin betul akan diijabahi. Wa yusaddiqu raja'ahu fihi, dia akan membenarkan tentang harapan-harapannya. Ya harus yakin, optimisme harus yakin Allah akan mengabulkan doa itu. Qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakul aja berkata sapa ahadukum inda da'a, ketika idza da'a nalikane berdoa subhat Allah maghfirli in syi'ta, ya. Allah maghfirli in syi'ta, tidak boleh. Nabi melarang itu. Allahumma ya Allah ighfirli, ampuni saya in syi'ta, lamun panjenengan kersa. Ini namanya tidak yakin, tidak mantap kan? Allah maghfirli, gitu aja.
Gak usah ditambahin nek panjenengan ngersakaken monggo kula dipun ampuni nggih. Nek boten nggih boten napa-napa gitu ya. Dengan wong kentir gitu ya. Allahumma arhamni in syi'ta. Enggak boleh. Berikan kami rahmat kalau panjenengan kersa. Li'azimal mas'alah fa innahu la mukraha lahu. Wa qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'ahadukum falyu'zimir raghbah fa innallaha la yata'azamahu syai'un." Wa qala dawu sapa Nabi, "Udzullaha dengan sira kabeh Allah antum iku mukinuna padha yakin kabeh bil ijabah. Wa alamu anna Allah azza wa jalla la yastajibu tidak akan mengijabahi doa min qalbin ghafil dari hati yang tidak ingat kepada Allah, hati yang tidak khusyuk. Asamin yang 8 ayyulah hafid du'ai wa yukarrirahu talatan. Diulang 3 kali. Wala yastambi'u wal ijabah, jangan menganggap lambat ijabah. Atas si ayyaf tathikat doa bidzikrillahi ta'ala. Jadi dimulai dengan zikir, makanya biasanya dengan salatu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah gitu. Di awal itu. Ini contoh yang diamini ya. Jadi di awal itu dikasih apa? Dikasih doa dengan zikir. Kadang itu selawat dulu, kadang ngaji Quran dulu, baru doa. Sedekah dulu. Sajane itu sudah panduannya begini. Ambung-ambungan disik kan? Baru kemudian berdoa. Makan. Atau berdoa dulu baru makan. Jadi intinya ono apa amal ibadahnya yang lalu itu menjadi kayak memperkuat doanya itu, merekomendasikan. Ya. Contohnya lagi, disoali tsumma yusalli ala nabi. Ini ya, dianjurkannya begitu memang dalam model doa. Model NU itu terutama itu pasti ada sholawatnya, diadu dulu dengan pujian dulu gitu ya. Bi'adhan ala syir wa huwal adabul batin. Yang ke-10 ada adab batin. Wa huwal aslu fil ijabati at-taubah wa raddil madhamilan, menolak kezaliman. Wal iqbali 'ala Allah azza wa jalla, iqbal menghadap. Jadi harus dalam posisi yang yakin Allah akan mengijabahi. Bikundhil hibbat himmati. Fadzalika huwa as-sababu al-qaribu fil ijabah. Keyakinan bahwa doanya itu akan diijabah itu yang menyebabkan lebih potensial ya, lebih dekat untuk bisa diijabah itu. Jadi berdoalah yang sesuai dengan etika tadi itu ya. Jadi sekian 10 yang etikanya. Wabi fanfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim mitana fi tariqatihim wa mu'afatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.